Hai, ketemu lagi di program Triple C, Cerdik Cari Cuan, satu program yang membahas berita mengenai pasar modal Indonesia. Dan kali ini, di episode kali ini, saya tidak sendiri, saya masih bersama Mas Ahmad. Mas Ahmad, beliau salah satu investor dan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi. Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah baik, ketemu lagi Bapak. Baik ya, baik, oke, thank you. Nah, makasih. Gimana portonya? Ya, alhamdulillah masih hijau sementara. Kita lihat indeks kita itu naik turun ya. Sekarang lagi turun hari ini. Saya turun, tapi kemarin naik ya. Ya, kemarin betul. Naik. Salah satu kenapa hari ini turun sebetulnya memang kemarin beberapa analis sudah memprediksi, jadi karena Amerika itu menetapkan tarif impor, tarif perang dagang baru ya, ke Eropa. Kelihatannya itu akan berimpact kepada bursa kita, dan kelihatannya mungkin itu ya salah satu sentimen eksternalnya. Dan acara ini masih didukung oleh Javanat, camilan sehat low kolesterol. Jadi produknya banyak dijual di beberapa supermarket seperti ada di Lailai, di toko basmalah dan lainnya. Dan kita juga masih didukung oleh kopi Sam Huget. Ya. Jadi ini adalah salah satu kafe di Malang yang dia memang spesialisasinya adalah menjual kopi. Tempat nongkrong lah buat anak muda gitu ya. Tempatnya ataupun mahasiswa. Juga, tempat nongkrong bagi teman-teman investor gitu. Oke, Ahmad, kita mulai ya berita pertama. Saya mau, ini ada satu berita menarik, yaitu dari salah satu bank pembangunan daerah, dari Bank Jatim ya. Jadi Bank Jatim pada tanggal 22 kemarin itu sudah melakukan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, dan ada dua agenda yang penting. Yang pertama itu adalah mengumumkan komisaris dan direksi yang baru, dan yang kedua itu adalah membagikan dividen. Jadi dividen BCTM membagikan dividen sebesar 54,71 per saham, dan total yang akan dia bagikan ke investor publik adalah 168,9 miliar. Dari berita moneter, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau kodenya BCTM menyetujui rencana jajaran direksi yang akan membagikan dividen final sebesar 821,5 miliar atau setara dengan 54,71 per saham. Jadi dividen yang akan dibagikan itu adalah 821,5 miliar atau setara dengan 64,12% dari laba bersih tahun buku yang mencapai 1,28 triliun. Ini kalau dilihat dividen yieldnya itu dia naik ya dari tahun lalu itu tahun lalu itu 53,37. Sekarang 54,71. Jadi dividen yieldnya dia naik dari 8 menjadi 9 ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu akan mendapatkan dividen 420 miliar karena pemerintah Jawa Timur itu merupakan pemegang saham pengendali. 51% nih Pak. 51%. Gitu. Kalau investor publik tadi yaitu sekitar 160 miliar. Nah, kalau kamu melihatnya dari berita ini seperti apa, Mas? Menurut saya ini sangat dinanti-nantikan mungkin dari warga Jawa Timur ya, pada khususnya mungkin salah satu emiten kebanggaannya pembangunan daerah ya sudah melakukan pembukuan dan juga melakukan tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Sidik. Pertama sudah ada direksi baru yang mungkin sentimen baik juga khususnya untuk BCTM ke jangka panjangnya, karena direksi yang terbaru ini kabarnya juga dari salah satu big bank ini Pak. Jadi direksi terbarunya ya itu diambil dari Bank Mandiri sekarang. Jadi kalau menurut saya ini menjadi kabar positif ya, karena kalau kita melihat sejarahnya banyak restrukturisasi atau perbaikan perbankan itu mengambil SDM dari Bank Mandiri. Harapannya itu dengan direksi yang baru dan dia merupakan alumni Bank Mandiri, harapan kita memang Bank Jatim bisa nanti lebih bagus, lebih tata kelolanya lebih baik karena salah satu isu kalau kinerjanya oke, karena labanya juga masih di atas 1T ya. Cuma yang kemarin yang menjadi catatan kan tata kelola dengan adanya kredit fiktif yang di Jakarta maupun yang di
di tempat lain mungkin ada gitu ya. Ya. Nah itu kan ya persoalan tata kelola ya. Betul. Pikiran juga. Dividen yang kali ini juga dari setelah yang dibacakan Pak Sidik tadi kan sudah melakukan pertambahan dari tahun ke tahunnya. Ya, ini harusnya menjadi poin plus juga untuk para investor, khususnya pemegang BCTM. Dan setelah ditambahnya tadi, sentimen yang pertama juga dari pergantian direksi, tata kelola yang baik, diharapkan juga memang BCTM ini memiliki kiprah yang lebih baik ke depannya dan bisa melakukan pertumbuhan di tahun ke depan, tahun 2025 ini. Ya, jadi di rootnya yang baru tuh namanya Pak Winardi Logowo, dia sebelumnya berkarir di Bank Mandiri. Jadi ini kalau menurutku sih ini sentimen positif ya. Sangat positif mungkin ya. Sentimen positif. Dan BCTM ini kan dividen yieldnya tuh besar gitu loh. 9%. Itu berapa kalinya deposito ya? Bisa 2 kalinya deposito ya. Gitu ya. Jadi 2 kali deposito. Jadi saya pikir ini bagus ya kalau misalnya Bank Jatim bisa menjadi salah satu investasi bagi teman-teman investor ya. Gitu. Oke, aku punya berita yang kedua yang tidak kalah bagusnya. Kalau tadi itu, ini masih pembagian dividen ya, karena sekarang menjadi musim-musimnya dari salah satu emiten teknologi. Ya, apa itu? Aku ambil dari emitennews.com. Jadi Metro Data dengan kode saham MTDL setujui bagi dividen sebesar 294,6 miliar. Dari Emiten News, emiten teknologi informasi dan komunikasi PT Metro Data Elektronik Tbk atau kode sahamnya MTDL kembali membagikan dividen sebesar 294,6 miliar. Total pembayaran dividen untuk tahun buku 2024 meningkat 14,3% dibanding tahun 2023 atau dengan payout ratio 39,8, sehingga setiap pemegang saham akan mendapatkan Rp24 per lembar saham. Demikian keputusan RUPS MTDL yang dilaksanakan di Jakarta pada Jumat 23 Mei 2023 atau pekan lalu ya. Pekan lalu. Nah, ini menurutmu singkat aja? Singkatnya mungkin kita melihat transformasi digital sekarang ya. Ini kan juga sebagai kaca kepada publik. Bahwasanya teknologi sekarang semakin dibutuhkan. Dan MTDL sekarang ini atau MDTL ya, mohon maaf, itu menunjukkan performa yang sangat baik mungkin dari pendapatannya dari 5 tahun ke belakang itu selalu bertambah. Ya, selalu bertambah. Kemudian juga perusahaan-perusahaan untuk sekarang ini juga sangat-sangat membutuhkan layanan yang disediakan oleh MDTL ini, yaitu tentang otomatisasi layanan, otomatisasi tenaga penjualan, kemudian pemasaran dari perusahaan itu sendiri. Makin banyak dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian yaitu juga salah satunya MTDL ini bisa membagikan dividen yang besar juga. Jadi bagi teman-teman investor bisalah ya saham ini menjadi koleksi, terutama kalau teman-teman ingin berinvestasi di lini saham sektor teknologi. Betul. Dan kita berharap ini menjadi makin baik ya. Jadi kalau kita lihat bursa di luar negeri itu kan bukan big bank, tapi perusahaan teknologi kan, Google dan sebagainya kan, Nvidia dan sebagainya itu. Kalau di kita berharap nanti bursa kita suatu saat bisa perusahaan berubah. Teknologi bisa menjadi kiblatnya lagi. Oke, terima kasih Ahmad. Jangan kemana-mana teman-teman. Kita masih tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Kembali lagi di Triple C, cerdik cari cuan. Kita masih membahas 5 berita pasar modal. Dan tadi di segmen pertama kita sudah bahas 2 berita mengenai dividen ya. Karena sekarang sedang musim-musimnya gitu ya. Lagi bulan-bulannya dividen. Dan selain itu kita masih punya 3 berita dan 2 berita selanjutnya. Ini juga tidak kalah menarik, yaitu berkenaan dengan belanja modal. Karena
kalau kita pingin dividen besar kan otomatis perusahaan itu harus punya modal yang besar kan untuk dibelanjakan gitu loh. Harapannya pendapatannya naik, laba operasionalnya bisa turun, dan labanya bisa naik. Aku punya berita menarik yang ini mungkin jarang diketahui orang. Salah satunya adalah emiten kesehatan atau emiten rumah sakit. Jadi Bunda Medik atau kode sahamnya BMHS siapkan CAPEX sebesar 200 miliar ekspansi rumah sakit dan alat kesehatan. Dari bisnis.com disebutkan emiten rumah sakit PT Bunda Medik Tbk atau kode sahamnya BMHS menyediakan anggaran belanja modal senilai 200 miliar untuk tahun 2025. Direktur Bunda Medik Cucun Wijaya mengatakan bahwa pihaknya berencana membangun sejumlah rumah sakit hingga pembelian alat-alat kesehatan baru dari modal kerja tersebut. Jadi mereka mau melakukan ekspansi rumah sakit, perluasan dan pembelian rumah sakit baru dan alat-alat seperti alat-alat medis yang baru, alat lab, termasuk alat-alat yang sifatnya robotik. Nah, ini kayaknya memang industri kesehatan kita itu sedang bergerak terus ya. Kita transformasi kemudian ini. Salah satunya adalah bertransformasi dengan menggunakan alat-alat teknologi ya. Sebab kalau kita lihat sekarang itu operasi itu kan juga sudah menggunakan robot ya. Jadi tidak semua operasi itu pakai tangan lagi. Bahkan di Cina ada yang jarak jauh itu juga. Yang jarak jauh juga. Jadi sekarang itu ada penggunaan teknologi itu masif sekali, terutama di bidang medis. Kesehatan. Jadi membantu supaya kegiatan mesti kayak operasi dan sebagainya itu bisa lebih baik ya, lebih presisi. Kalau menurutmu itu langkahnya Bunda Medik gimana dengan dia itu menyediakan belanja modal sebesar 200 miliar? Menurut saya sendiri mungkin ini langkah yang tepat, karena juga kalau melihat kita dari komparasi beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, seperti SEM atau OMED, gross profit yang ditampilkan, ya, Mayapada gitu ya. Mayapada, ini salah satu BMHS ini yang terbaik mungkin. Membukukan laba bersihnya seperti itu, dan itu salah satu strateginya untuk juga mengekspansi, yaitu menyiapkan CAPEX tadi, capital expenditure, untuk bisa investor itu bisa melihat mungkin secara fisiknya bahwa memang BMHS ini memiliki susunan atau strategi untuk jangka panjang yang lebih baik seperti itu. Karena kalau investasi teknologi pasti tujuannya jangka panjang ya. Betul. Karena kan teknologi itu cukup long, walaupun nanti pada masanya dia harus update lagi karena pasti akan ada teknologi-teknologi baru yang hadir ya. Nah ini kalau boleh aku tahu, kalau kinerja pergerakan sahamnya gimana sih? Ada nggak data? Pergerakan sahamnya 6 bulan terakhir, sekarang hari ini berapa sih? Hari ini dia masih ada di papan utama ya. Masih ada di papan utama. Kalau untuk harga sahamnya sendiri sekarang masih di 232 ya Pak. 332. Kalau kita lihat 6 bulan terakhir dia naik atau turun? Di 6 bulan terakhir ini kita coba lihat ya. Oh, lagi penurunan. Oh, dia masih turun ya? Masih turun. Masih turun ya? Kalau dilihat 6 bulan terakhir. Betul. Kalau dilihat 6 bulan terakhir, harga sahamnya masih turun. Kalau kita lihat PBV-nya berapa ya Bunda Medik ini? Dari PBV-nya sendiri ini apakah dia masih termasuk saham yang murah? Oh, masih udah over value, Pak. Udah over value? Iya. Berapa PBV-nya? 124. Di atas 1 ya? Ya, di atas 1. Pernya juga ada nggak di situ? Pernya ada. Pernya sendiri ini PBV-nya pokoknya di atas 1 ya? Masih jadi over value. sebetulnya juga nggak murah-murah amat ya berarti ya. Tapi untuk jangka pendek memang disarankan ini untuk beli. Untuk dalam jangka pendek ya? Dalam jangka pendek sahamnya bisa dikoleksi lah ya. Bisa kalau kita lihat chartnya sekarang ini. Gitu. Oke. Kita tinggalkan Bunda Medik dan aku masih punya satu berita lagi yang sama kaitannya dengan belanja modal ya. Oh ya. Salah satunya dari anak perusahaannya Telkom. Mitra Tel, kode sahamnya adalah MTEL, siapkan belanja modal tahun 2025 sebesar 5,3 triliun. Jadi ini lebih besar daripada BMHS tadi. Bunda Medik tadi ya.
Disebutkan dari emetenews.com, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau MTEL atau Mitratel mengalokasikan belanja modal sebesar 5,3 triliun sepanjang tahun 2025. Ini digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan di industri menara yang diproyeksikan meningkat 1,8% secara tahunan. Investasi ini menurut Sekretaris Korporasi Imtel Hendra Purnama nantinya akan bersumber dari kas internal dan dialokasikan untuk penguatan infrastruktur serta ekspansi bisnis organik dan anorganik. Betul. Jadi intinya dia akan memperkuat, karena ini kan jaringan menara ya, jaringan menara ya. Dia akan memperkuat infrastrukturnya, terutama di menara itu. Kalau kita lihat ini ya, sebetulnya bisnis telekomunikasi ya tetap tumbuh ya, karena betul. Ya karena masih ada sekarang siapa dengan orang yang tidak menggunakan handphone dan betul, menggunakan mobile. handphone itu sekarang sudah semakin banyak untuk aktivitas keseharian ya. Kalau dulu hanya untuk berkomunikasi, sekarang kan untuk transaksi perbankan, untuk pendidikan juga bisa. Untuk membuat konten dan sebagainya gitu. Sehingga memang ketersediaan jaringan ini menjadi kebutuhan yang memang peluang bisnis juga ya. Betul. Dan ini yang ditangkap oleh Mitratel gitu ya. Kalau kita lihat dari berita tadi ya. Sebetulnya sahamnya bagus nggak sih Mitratel itu? Kalau lihat dari sahamnya per hari ini ya, untuk Mitratel sekarang memang lagi ada kenaikan ya. Masih ada kenaikan dari seminggu sebelumnya. Tapi kalau kita memang berkaca dari 6 bulan yang lalu, memang lagi penurunan, masih turun, downtrend ya. Tapi kalau kita untuk scalping mungkin untuk harian, ini dengan frekuensi yang sekarang MTEL ini bisa masuk Pak. Ya, frekuensinya. Jadi bagi teman-teman yang memang mungkin scalping, day trade gitu seperti itu ya. Bisa lah Mitratel dijadikan salah satu referensi ya. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi jual atau beli ya. Jadi ini disclaimer on, jadi teman-teman tetap harus melakukan riset mandiri. Gitu ya. Oke, jadi Mitratel ya keren juga ya untuk. Dan asing 6 bulan yang terakhir emang akumulasi terus. Ya, akumulasi terus. Jadi asing itu masih terus. Salah satunya ke MTEL ini. Iya, betul. Ke Mitratel ini ya. Dan itu bisa digunakan, bisa dijadikan referensi lah ya. Iya. Bukan satu-satunya referensi. Oke, berita nomor 4 sudah. Dan teman-teman, jangan kemana-mana. Kita masih punya satu berita lagi. Tetap di Triple C, cerdik cari cuan. Masih di Triple C, cerdik cari cuan. Dan kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Mas Ahmad. Ya? Nggak kerasa banget ya. Nah, ini kalau tadi kan berita 1-2 kita ngomongin masalah pembagian uang tuh, dividen. Terus juga 4, kita ngomongin masalah belanja modal. Betul. Dan yang kelima, ini kita akan ngomongin tentang perbaikan kinerja. Gitu ya, yang dilakukan oleh Alfamart terhadap salah satu anak perusahaannya atau perusahaan yang diakuisisi dia. Betul. Tapi sebelum itu, biar kita seger, kita akan minum dulu, Mas. Ini aku ada produk dari Sambuget. Ya. Apa ini, Pak? Jadi ini kopi susu. Gitu ya. Jadi kopi susu ini bisa dibeli di outletnya. Ya, outletnya itu kalau di Malang itu ada di Kepanjen di dekat Stadion Kanjuruhan. Tapi nanti dalam waktu dekat punya outlet juga di dekat kampus UB. Nah itu mungkin ditanyakan mahasiswa UB itu nanti. Oke, kita saya mau minum dulu deh. Ini boleh saya minum, Pak? Boleh. Jadi kita minum dulu. Sama, Pak? Ya, boleh deh. Ya, kita minum dulu. Bismillah. Oke juga, paling tidak ini
ukurannya ekonomis ya. Kalau untuk teman-teman mungkin jadi teman tugas atau teman malam hari begadang ini Pak biasanya. Atau sambil cari-cari emiten gitu ya kali. Betul. Untuk analisis saham nih boleh cocok. Deh, gitu ya. Jadi untuk teman bagi banyak aktivitas. Jadi bisa cari ini varian yang kopi susu. Dia punya banyak varian. Ada 6 varian. Salah satunya yang kopi susu ini ya, di Kopi Sambuca. Oke, kita lanjut. Jadi kayak tadi saya cerita ada satu emiten yang sedang memperbaiki kinerja anak perusahaannya, yaitu saya ambil dari bisnis.com. Beragam upaya Alfamart atau kerjasamanya AMRT perbaiki kinerja Lawson. Emiten pengelola Alfamart, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT telah resmi memegang mayoritas saham atas Lawson yang sebelumnya dipegang oleh anak usahanya PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau kerjasamanya MIDI. Melalui akuisisi ini, AMRT memproyeksikan perbaikan kinerja Lawson pada tahun 2025. Beragam upaya akan dilakukan oleh AMRT untuk kembali membuat perusahaan Ready to Eat atau RTE ini menguat. Pasalnya sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 89,57 gerai Lawson tutup sehingga menyisakan 374 gerai pada tahun 2024. Jadi ini ya. Bisnis retail ini memang fight-nya itu harus ini ya, di tengah isu pelemahan ekonomi mau tidak mau produk-produk ready to eat ini dia punya peluang karena produknya produk jadi ready to eat, jadi kita ingin beli apa bisa langsung dimakan bla 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 gitu kan ya. Tetapi tantangannya memang salah satunya di daya beli ya. Daya beli dan juga persaingan. Dan juga persaingan karena memang pemainnya cukup banyak ya. Betul. Dari yang mulai kelas Madura Mart sampai sampai ya Madura Mart kan juga jualan hampir sama. Betul. Kan ya. Maksudnya produknya ada yang sama. Ya. Dengan Lawson. Walaupun kita lihat dia memang jadi sebelumnya dipegang oleh Alfamidi ya. MIDI yang juga anakannya Alfamart. Alfamart gitu ya. Sekarang diambil alih untuk disehatkan gitu ya. Betul. Harapannya tahun ini bisa keren lah ya. Karena kan tersisa hanya 374 gerai ya. Betul. Di seluruh Indonesia gitu ya. Kamu kalau melihat langkah-langkah perbaikan kinerja kayak gini seperti apa sih? Mungkin ini salah satu usaha dari Alfamart sendiri untuk bisa tetap eksis di zaman sekarang yang mungkin persaingan bisnis retail yang tadi dikatakan Pak Sidik juga itu menaikkan adanya peningkatan persaingannya. Mungkin kalau dari Alfamart sendiri kan sudah ada namanya itu persaingan dengan Indomaret, mungkin kita tahu bersama. Tapi banyak sekali sekarang ini retail-retail dari asing juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Seperti dan brand-brand baru juga masuk ya, kayak Family Mart ya. Banyak banget ya. Kalau dulu kan ada 7-Eleven, kemudian kalau sekarang juga masih ada sedikit tuh Transmarket seperti itu. Nah itu juga salah satu brand extensionnya dari Alfamart, yaitu strateginya melakukan ekstensi. Dia menggarap ceruk yang agak niche market gitu. Betul. Seperti itu ya. Yang premium mungkin. Premium ya. Ya lebih jadi sedikit di atasnya. Bisa untuk tempat nongkrong. Saya lihat sekarang itu gerainya itu kayak dibuat tidak hanya orang masuk beli, tapi orang bisa bertahan di situ, nongkrong di situ dengan disediakan wifi gratis di situ, ya, sampai malam. Mungkin mahasiswa kan banyak juga di sana, Pak. Malam-malam. Sehingga dia memang mengincar di pusat-pusat kota ya. Betul. Atau dekat dengan keramaian, misalnya di kampus, mall gitu ya. Dan juga agak sedikit memang berbeda. Kalau yang kita lihat kan Alfamart itu kan hanya sebagai beli langsung keluar, retail aja. Kalau Lawson ini juga menyediakan tempat khusus nih mungkin Pak. Tempat nongkrongnya itu. Jadi misalnya kita ketemu orang, kita beli minum sama makan di situ, gitu kan sambil ngobrol, gitu kan, ya. Atau misalnya kayak tadi ya ngerjakan tugas, mencari-cari peluang gitu ya. Karena kan Family Mart juga sama demikian juga Pak usahanya. Oke, jadi kalau misalnya Lawson ini bisa diperbaiki, ini juga akan meningkatkan pendapatan bagi Alfamart sendiri ya betul. Oke, karena sekarang ini sudah diakuisisi oleh Alfamart. Gitu. Langsung. Jadi kalau misalnya nanti kinerjanya itu bisa dibagusin, maka dia akan bisa memberikan kontribusi pendapatan terhadap Alfamart sendiri. Walaupun kita belum tahu ya besarannya besar atau enggak gitu. Betul. Kontribusi pendapatannya nanti besar atau enggak. Tapi ini kalau aksi ini
jalan dan goal, itu juga secara langsung akan menambah pendapatan bagi Alfamart. Betul. Tapi kalau dilihat dari tahun buku 5 tahun ke belakang ini, tutup bukunya itu sendiri memang sebelum ada Lawson pun sebenarnya Alfamart sudah ada peningkatan, Pak. Dari tahun 2021 sebanyak 84 triliun, kemudian 2022 96 triliun, kemudian 2023 106, 2024 118 triliun. Dan harga sahamnya juga kelihatan naik terus ya? Betul. Kayaknya 5 tahun lalu masih di bawah 1.000 deh. Ya, sekarang ada 2.600. Ya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya pegang sahamnya Alfamart 5 tahun lalu, kayaknya ini udah multi bagger banget gitu ya. Ya, ya. Kalau tidak dijual gitu kan. Tapi kalau Anda jual ya nggak tahu Anda masuk di lagi. Di tahun 2021 ini masih di angka 750. Nah, makanya 2021 masih 700-an. Ya. Sekarang udah 2.600. Naiknya itu sudah hampir, mungkin ada yang 3 kali, mungkin ada yang 4 kali gitu. Ya udah bagger lah ya. Dan ini juga untuk sekarang ini ada uptrend ini, Pak. Kalau kita melihat chart yang sekarang ini dari bulan Maret sampai sekarang ini ada kenaikan. Kenaikan ya, ya untuk harga sahamnya ya. Jadi kita berharap mudah-mudahan Lawson bisa bisa menambah pendapatan bagi Alfamart, kinerjanya sudah meningkat, sehat gitu kan. Dan sahamnya juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi teman-teman investor yang memang menyukai saham sektor retail. Gitu. Oke Ahmad, terima kasih atas waktunya. Nggak terasa sudah 30 menit kita dan beberapa berita kita kayaknya bagus-bagus ya. Jadi dan itu mudah-mudahan bisa menjadi edukasi, sedikit informasi bagi teman-teman yang memang sedang mencari portofolio saham. Saham kesehatan silakan, retail silakan, perbankan oke, gitu kan ya. Nah, terima kasih teman-teman, dan Triple C masih didukung oleh Javanat ya, jadi camilan low kolesterol, dan juga didukung oleh kopi Sam Huget gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di tayangan Triple C berikutnya. Tetap semangat, Triple C, cerdik cari cuan.